Shalom, selamat datang di channel MDC Medan. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dengan segenap hati dalam ibadah hari ini, Minggu 17 Mei 2020. Mazmur 119 ayat 68. Engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Sekalipun banyak yang telah menyimpang, sekaliannya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ingatlah bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepadamu oleh karena Kristus telah mati untukmu ketika engkau masih berdosa. Camkanlah itu, hai jiwaku, megahkanlah Dia dalam perbuatan baikmu kepada sesamamu manusia. Mari kita berdoa. Kasih setiamu ya Tuhan yang menyelamatkan kami ketika kami masih berdosa, mengangkat kami dari kehinaan dan menjadikannya mulia. Sungguh kami bersyukur padamu. Dalam ibadah hari ini, kami rindu mengalami Engkau dalam penyembahan dan tunduk pada pengajaran-Mu, sehingga kami dapat mengerti, mengejawantahkan syukur kami dalam tindakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Oleh karena kemurahan Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk menaikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak dipuji dan dimuliakan. Haleluya Yesus.
Sungguh kau hebat bagi kami. Sungguh kau ajaib bagi kami. Haleluya. Sebab kau Allah yang setia. Sungguh sangat setia bagi kami, bagi hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Sekalipun ku
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam kondisi sehat dan semangat untuk menyaksikan ibadah online daripada GKPB MDC Medan hari ini. Dan saya ingin menceritakan sebuah cerita cukup lama, karena ini terjadi di abad 13 dan 14, di mana di kerajaan Inggris ketika itu dipimpin oleh Raja Richard dan Raja John. Dan waktu itu pemerintahan Nottingham ini pemerintahan yang tidak membela rakyatnya, dan rakyat yang miskin semakin tertindas, sehingga timbullah seorang tokoh yang menjadi pahlawan orang miskin yang namanya Robin Hood. Robin Hood tinggal di hutan Sherwood, dan pekerjaannya adalah bagaimana dia merampok, mencuri harta kerajaan, dan kemudian membagi-bagikannya kepada rakyat miskin. Pertanyaannya, Robin Hood punya hati yang murah hati, tapi caranya merupakan cara yang tidak baik, karena merupakan cara kriminal, karena merampok dan mungkin membunuh. Dan inilah yang kita akan bahas di dalam topik hari ini. Bagaimana kita menjadi orang yang murah hati di dalam pandangannya Allah. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam satu nama Tuhan Allah Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pimpinan-Mu, atas penyertaan-Mu. Kami boleh melewati minggu demi minggu dalam kondisi pandemi ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami merasakan penyertaan Allah, kami merasakan perlindungan Allah, kami merasakan Allah tetap bekerja dalam situasi-situasi yang sulit. Tuhan, umat-Mu hari ini rindu untuk menerima kebenaran firman-Mu, rindu untuk kebenaran isi hati-Mu disampaikan. Dan biar setiap kami membuka pintu hati kami lebar-lebar untuk setiap kebenaran daripada firman-Mu disampaikan. Ini waktu-Mu ya Roh Kudus, berbicaralah. Jagai mulut bibir hamba, biar hamba mengatakan dan menyampaikan dengan cara yang sederhana, sehingga dimanapun orang yang mampu mendengarkan dan menyaksikannya boleh menangkap pesan Tuhan ini dengan baik dan tepat. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Tuhan Allah Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, tema untuk satu bulan ini adalah generosity, atau tema selama bulan Mei ini adalah generosity atau kemurahan hati. Dan tema untuk minggu ini, untuk tanggal 17 Mei ini adalah generosity of the Samaritan, atau dalam bahasa Indonesianya adalah kemurahan hati orang Samaria. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca kebenaran firman Tuhannya dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 26. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Ayat 29, tapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Lalu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu,
Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak Ibu Saudara, dari perikop ini kita bisa melihat bahwa kenapa Tuhan Yesus mengambil perumpamaan ini untuk mengajarkan tentang sesama manusia. Ada 3 tipikal manusia di sini. Yang pertama adalah imam, yang kedua adalah orang Lewi, dan yang ketiga adalah orang Samaria. Mari kita melihat satu persatu siapakah mereka. Kalau kita melihat yang pertama imam. Imam adalah orang yang memberikan wewenang untuk menyelenggarakan upacara keagamaan. Jadi rutinitas adalah melayani pekerjaan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Para imam biasanya dianggap mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan dan memberikan nasihat dalam hal rohani kepada umatnya. Imam adalah suatu jabatan sepenuh waktu. Artinya Bapak Ibu Saudara, hampir setiap hari imam itu ada di rumah Tuhan. Nanti kita akan bahas satu persatu ya, bagaimana imam tadi tidak menolong orang yang baru dirampok. Imam tadi membiarkan orang yang sudah hampir setengah mati dan dia tidak menolongnya. Orang kedua adalah yang lewat adalah orang Lewi. Siapakah orang Lewi? Orang Lewi adalah keturunan putra Yakub. Tugasnya memainkan musik, membuka dan menutup gerbang dan berjaga. Tugas yang paling suci adalah menjaga korban, sehingga ada korban di rumah Tuhan. Artinya kedua orang ini adalah orang-orang yang ada di rumah Tuhan. Baik imam dan orang Lewi adalah orang-orang yang harusnya dekat dengan Tuhan, harus menunjukkan keteladanan yang baik. Tapi dari perumpamaan itu terlihat bahwa orang-orang ini tidak menjadi contoh yang baik. Ada masalah apa dengan dia? Mereka dekat dengan Tuhan, mereka ada bersama-sama dengan Tuhan, tapi mereka tidak bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Dan satu lagi, tipikal manusianya adalah orang Samaria. Siapakah orang Samaria? Orang Samaria memeluk agama yang merupakan campuran dari Yudaisme dan penyembahan berhala. Mereka dibenci oleh seluruh orang Yahudi. Dari alasan tentu muncul perselisihan yang terus-menerus antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Dan orang Samaria itu dianggap bukan sebagai ras yang bukan ras manusia. Yohanes 8 yang telah dikatakan, boleh nanti dibaca bagaimana orang Samaria dianggap oleh orang Yahudi. Orang yang tidak dianggap oleh orang Yahudi. Tapi di sini kenapa Yesus memberikan perumpamaan dan menunjukkan bahwa orang Samaria adalah orang yang mempunyai belas kasihan, orang yang murah hati, orang yang mau menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana implikasi daripada orang Samaria. Sehingga kemurahan hati kita tidak terjebak oleh hal-hal yang mungkin akan membuat kita tidak semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita lihat pertama, apa implikasi orang Samaria yang pertama? Orang Samaria tidak melakukan perbuatan kasih dan kemurahan atas dasar timbal balik. Kalau kita lihat di sini, orang Samaria tadi tidak kenal dengan siapa yang dia tolong. Dia tidak mungkin mengharapkan balasan. Motifnya benar. Banyak orang memberi dengan motif yang tidak benar. Banyak orang memberi dengan punya, kalau bisa nanti satu hari aku akan dibalas. Kalau bisa aku akan disanjung. Kalau bisa orang-orang yang sudah aku beri akan bisa aku atur. Banyak orang menjadi orang-orang yang sepertinya pemurah, memberi ke banyak orang, tapi motifnya salah. Lihat orang Samaria, dia punya motif yang benar. Kedua adalah menggambarkan pengorbanan yang tulus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dari yang kita baca tadi, ya, bayangkan orang yang sudah setengah mati, sudah berdarah-darah karena dipukul, ya, kemudian dia punya risiko. Kenapa? Karena orang itu datangnya dari Yerusalem, artinya di orang Yahudi. Orang Yahudi yang dia tolong yang selama ini membenci orang Samaria. Artinya kalau kita lihat di sini bahwa orang Samaria tadi itu mengabaikan daripada risiko yang terjadi. Karena belum tentu orang Yahudi senang ditolong oleh orang Samaria. Tapi dia mengabaikan itu atas dasar kemanusiaan. Dia melakukan itu karena dia punya belas kasihan. Karena dia punya murah hati yang sesungguhnya. Itu yang kita lihat daripada orang Samaria. Yang ketiga adalah banyak orang kadang-kadang memberi dengan sumber yang salah.
Benar dia bisa memberi. Benar dia seperti orang yang memang pemurah hati. Tapi jangan salah, banyak orang memberi sama seperti cerita tadi saya, Robin Hood. Robin Hood murah hati. Robin Hood memberi. Tapi sumbernya salah Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena yang dia beri, yang dia bagikan adalah hasil rampokan. Hasil rampokan. Hasil mungkin dia melukai daripada tentara kerajaan. Yang pasti dia pasti ada melukai. Karena gak mungkin dia ngerampok tanpa melukai. Atau mungkin membunuh. Bayangkan yang dibagikan diambil dari sesuatu yang salah. Banyak hari-hari ini orang datang ke gereja, orang memberi ini dari yang hal yang salah. Mungkin dari hasil korupsi. Mungkin uang itu dari hasil menipu orang lain. Apakah itu motifnya benar? Apakah itu di hadapan Tuhan juga senang? Tentu tidak Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena sumbernya udah salah. Nah yang keempat adalah kalau kita melihat orang Lewi, orang imam itu membaca kitab suci. Pengetahuan tentang kitab suci, pengetahuan tentang Alkitab gak cukup Bapak Ibu Saudara kalau itu cuma sekedar pengetahuan. Setiap apa yang kita baca, setiap apa yang kita renungkan, itu perlu kita lakukan, itu perlu kita eksekusi, itu perlu menjadi kebiasaan dan habit. Maka firman itu bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Imam dan orang Lewi tidak menjadi berkat karena mungkin saja hal-hal tadi dilakukan, misalnya dia ada di rumah Tuhan, dia melayani Tuhan hanya sebagai rutinitas. Kita boleh melayani di rumah Tuhan, tapi belum tentu kita menjadi berkat untuk banyak orang. Kenapa? Karena mungkin itu cuma sekedar rutinitas. Itu kebiasaan saja yang kita harus lakukan. Nah kalau kita lihat di sini, bisa saja dia membaca firman Tuhan, bisa saja dia menjadi pelayan di rumah Tuhan, tapi sepanjang itu cuma hanya rutinitas dan pengetahuan, itu tidak membawa dampak yang banyak untuk orang tersebut. Nah yang kelima adalah bahwa kita harus taat. Aktif saja tidak cukup, tapi kita harus taat. Menaati setiap firman Tuhan, melakukan seperti apa yang Tuhan mau, walaupun itu sulit, walaupun itu tidak gampang. Yang keenam adalah Tuhan menghendaki mengasihi sama manusia, bukan manusia yang sama dengan mereka. Banyak orang mengasihi itu karena dia punya kesamaan. Tapi ketika orang itu berseberangan dengan dia, ketika orang itu berbeda dengan dia, mungkin saja bukan hanya mengasihi, tapi malah membenci. Mari kita belajar untuk bisa dengan orang yang berbeda kita tetap bisa mengasihi dia. Yang ketujuh adalah dalam melakukan hal itu kita butuh kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, untuk kita bermurah hati itu tidak bisa kita pelajari. Dalam kita bermurah hati kita butuh kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan adalah murah hati, Tuhan sumber kemurahan, Tuhan adalah Maha Pemurah. Jadi kalau kita lihat sekali lagi bahwa kemurahan hati seperti orang Samaria yang pasti ada Tuhan di dalamnya. Kalau kita melakukan tanpa Tuhan, kemurahan hati kita mungkin dilihat orang bagus, tapi di mata Tuhan mungkin itu tidak ada artinya. Kenapa? Tadi ada motif yang salah, ada cara yang salah, dan mari kita minta kemurahan hati itu datangnya atas kasih karunia Tuhan. Sehingga setiap hari kita diberikan kasih. Karena Allah sumbernya kasih, dan kasih datangnya dari Allah, dan every time, every week, every minute, every hour, kita butuh kemurahan Tuhan. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Sehingga kita bisa tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita bisa menjadi berkat bagi umat yang ada dimanapun. Dan yang terakhir adalah bahwa mari kita berdoa bahwa kemurahan hati kita tidak hanya sekedar menolong orang tersebut untuk hanya melewati permasalahannya, tapi menolong orang tersebut untuk bisa bertemu dengan Tuhan, untuk bisa mengenal Yesus, untuk bisa mendapatkan kasih Tuhan, untuk bisa lebih intim dengan Tuhan. Ketika kita melakukan perbuatan baik, dia juga akan merasakan bahwa ada Yesus di balik apa yang kita lakukan. Mari kita tetap melakukan apa yang Tuhan mau.
dalam setiap kehidupan kita. Hari-hari ini kita boleh praktik. Hari-hari ini kita boleh melihat orang di sekitar kita. Ada banyak cara yang kita bisa lakukan. Dari mulai mungkin menyapa, dari mulai mungkin mengatakan say hello di WA, atau apapun bisa kita lakukan. Kemurahan hati bukan hanya sekedar memberi. Kemurahan hati bisa berdoa untuk orang-orang tertentu. Kemurahan hati bisa memberikan sesuatu kepada orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Kemurahan hati bisa bercerita tentang bagaimana kita memberikan saran kepada orang lain, berdoa dengan orang lain, mendukung orang lain, berkata-kata positif untuk orang lain. Kemurahan hati tidak selalu dengan berkat-berkat yang bersifat jasmani. Memang tidak salah kita memberikan berkat jasmani. Tapi bagaimana kita memberikan berkat jasmani dan orang itu bisa tetap bertahan dalam kehidupannya. Dan tidak hanya sekedar bertahan, mereka bisa melakukan hal yang terbaik. Mereka bisa bertemu dengan Tuhan dan mereka bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Dan mereka bisa bersyukur dalam setiap keadaan yang hari-hari ini mereka hadapi. Karena mereka tahu bahwa segala sesuatunya Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan mengatur segala kehidupannya. Dan kalau itu dilakukan, percayalah Bapak Ibu Saudara, setelah pandemi ini ada sesuatu hal yang besar yang akan kita lihat. Ada suatu mukjizat yang besar yang kita akan lihat. Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu sangat luar biasa di tengah persoalan-persoalan kita hari-hari ini. Mari kita berpikir positif untuk semua hal itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat hari-hari ini, hati kita perlu disentuh oleh Tuhan. Hati kita akan menjadi keras tanpa sentuhan daripada Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini, lagu yang menginspirasi kita, lagu yang akan bisa membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Judulnya adalah Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu
pimpinan-Mu, atas penyertaan-Mu, dan kami sudah di penghujung, di akhir daripada ibadah minggu ini Tuhan. Ibadah online kami Tuhan. Terima kasih atas pimpinan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Bapak, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami mau berdoa untuk pemerintahan Indonesia. Kami mau berdoa untuk para pejuang, para pahlawan di garda terdepan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, berikan kesehatan kepada mereka, berikan kemampuan kepada mereka, berikan damai sejahtera kepada mereka, berikan sukacita kepada mereka. Dan biar Kau juga berikan kebijaksanaan untuk Pak Jokowi, Presiden kami Tuhan. Sehingga dia boleh mengambil langkah-langkah yang baik, langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang datangnya dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami dimanapun berada di seluruh dunia hari ini, yang mengalami kondisi yang sama karena pandemi ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biar Engkau yang memampukan setiap umat-Mu yang ada di seluruh dunia Tuhan Yesus. Biar mereka boleh melihat Tuhan tetap baik. Biar mereka boleh bersyukur dengan keadaan yang paling sulit hari ini. Di tengah mereka kehilangan, di tengah mereka mengalami sesuatu yang pahit, biar mereka boleh merasakan tentang Tuhan. Bapak, hamba mau berdoa juga Tuhan, untuk orang-orang yang hari ini mengalami PHK, hari ini mengalami dirumahkan. Biar Engkau yang menyertai mereka, biar Engkau yang memimpin mereka, dan biar Engkau saja yang memberikan jalan keluar kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau Tuhan sebelum kami berpisah, kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasihnya Tuhan, mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan biarlah terima berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Allah. Teruslah berjalan dari satu kemenangan demi kemenangan. Saksikan bahwa Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar, karena kuasa daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Allah Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Mari kita katakan amin. Terima kasih telah bergabung dengan channel MDC Medan pada ibadah minggu hari ini. Kami berdoa kiranya Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silahkan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan GKPB MDC Medan. Semua informasi juga akan kami update dan share di sosial media berikut: Facebook, Instagram, YouTube, dan WhatsApp di nomor 0811-600-2468. Jika Anda baru pertama kali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silakan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di atas. Pada hari Kamis 21 Mei 2020, kita akan kembali beribadah di channel dan jam yang sama untuk mengingat dan merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Pastikan Anda tidak melewatkannya. Mari berbagi kasih dan kepedulian dengan saudara-saudari kita. Pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini membawa banyak perubahan dalam keseharian kita. Dalam gerakan kasih ini, kita akan menghimpun dana untuk membeli bahan-bahan kebutuhan yang akan disalurkan kepada saudara-saudari kita yang sangat membutuhkan karena terdampak pada pandemik ini. Silahkan menyalurkan donasi Anda ke rekening Misi Gereja Kristen Perjanjian Baru di nomor rekening BCA 022-223-5551. Bantuan dalam bentuk barang bahan kebutuhan dapat diantar ke sekretariat gereja. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan dapat dilakukan dengan transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 022-0095878. Persembahan misi di Bank BCA dengan nomor rekening 022-223-5551. Persembahan pembangunan di rekening BCA 022-223-6060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Kami berdoa agar saudara-saudari sekalian
senantiasa dalam naungan kasih Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa dan berdaulat atas segalanya. Amin. Sampai jumpa di ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis 21 Mei 2020. Tuhan Yesus memberkati.